semuanya, Assalamualaikum. Dengan aku Rindi Wulandari. Semoga kalian semua sehat selalu ya, amin. Belanja mingguan hemat lagi bareng aku ya. Nanti di video ini aku bakalan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman di rumah terkait food preparation. Sekaligus aku mau share tips hematnya ya. Ini aku belum masuk ke dalam pasar, terus udah ngelihat ibu-ibu rame beli cabai di sini. Terus aku juga ikutan dong ya. Ini harga tomatnya 1 kilo cuma 4.000. Masya Allah murah banget kan. Lumayan nih beli 1 kilo buat masak ya, sekaligus buat ngejus di rumah. Di sini aku juga beli cabai keritingnya, itu 1 kilo harganya 25.000. Jadi tomat 1 kilo 4.000, cabenya 25.000 ya, dan total belanjaan aku di sini 29.000. Udah dapet 1 kilo tomat dan 1 kilo cabai. Kalian temenin ya, aku belanja mingguan hematnya di pasar, dan sambil nih aku belanja aku bakalan menjawab ya pertanyaan teman-teman di rumah. Jadi ini aku food preparation untuk 3 orang ya, 2 orang dewasa dan 1 orang anak. Budget untuk belanja mingguan 3 orang itu sebenarnya ya aku budgetin 200.000, tapi yang sering aku gunakan itu hanya 150.000. 50.000 nya lagi itu aku anggap sebagai dana tak terduga kalau nih ada yang kurang atau pengen jajan di akhir pekan. Kenapa cuma 150.000? Ya karena sudah cukup segitu budgetnya untuk aku dan keluarga kecilku. Sebenarnya juga disesuaikan ya sama harga di daerah masing-masing. Dulu aku waktu tinggal di Jakarta ya, aku tinggal di apartemen di Menteng, itu 1 minggu belanja mingguannya ya, maksudnya budgetnya itu 500.000, nggak bisa 150.000 kayak di sini. Dan ini aku di daerah Mataram ya, di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jadi teman-teman di rumah gak usah bingung lagi kenapa kok harganya murah. Ya aku juga nggak tahu, memang harga di sini kayak gitu. Aku bersyukur banget bisa pindah ya ke Lombok dengan harga yang murah-murah kayak gini. Aku jauh lebih bisa berhemat ya dibandingkan waktu aku tinggal di Jakarta. Lebih bisa nabung juga. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya. Semoga nggak ada lagi yang bingung kenapa bisa harganya murah-murah. Aku tidak melakukan penipuan ya, memang harganya begitu bunda. Oke lanjut belanjanya. Nah ini tempat langganan aku untuk beli ayam. Ini harga ayamnya 1 kilo itu 35.000, dan aku beli campur ya, potongannya paha, sayap, dada di mix semuanya. Terus aku juga beli hati ampela. Nah di ibu ini harganya lumayan murah, satu pasang itu 2.500. Nah kalau di tempat ayam yang lain itu ada yang satu pasang harganya 3.000, ada yang 3.500. Jadi ya tergantung penjualnya. Pinter-pinter cari langganan ya, penjual yang ramah, yang loyal, yang bisa ngasih harga murah tapi kualitasnya juga sama kayak yang lain. Oke, tipsnya ya, selain tuh nyari penjual yang bisa dijadiin langganan, maksudnya yang dermawan lah ya, ngasih tambahan-tambahan, kayak contohnya ibu yang udang ini ya, dia udah nimbang tapi tetap aja ngasih tambahan. Nah ini nih calon-calon penjual yang bakal jadi langganan aku. Terus juga sebelum belanja wajib banget ya udah bikin list belanjaannya apa aja. List belanjaannya itu berdasarkan meal plan yang udah dibuat sebelumnya. Jadi belanjanya itu nggak bakalan kalap dan tetap bisa on budget. Nah caranya supaya bisa tetap on budget, kita ya sebagai emak-emak juga harus sadar sama harga. Jadi bisa nentuin nih budgetnya. Kalau misalnya nih 150.000 itu beli proteinnya apa aja begitu. Ini aku lagi antri ya untuk beli ikan lele dan ikan nila. Di sini aku beli ikan lele 1 kilo harganya 28.000, yang berarti per setengah kilonya 14.000 ya. Untuk ikan nila itu 1 kilonya 30.000, jadi per setengah kilonya 15.000. Di sini enaknya kita bisa request ya, maksudnya mau yang 1 kilo isi 6 ikan nila misalnya, atau 1 kilo isi 8 ekor lele atau berapa gitu, bebas ya, bisa request. Jawab lagi pertanyaan teman-teman di rumah ya, ada yang tanya nih, terus kalau food prep 150.000 itu untuk makan pagi, siang atau malam gitu. Nah aku tuh masak di siang hari ya, kadang-kadang pagi juga, tergantung kondisi aja. Itu yang aku masak untuk makan siang dan makan malam. Untuk sarapan pagi biasanya aku cuma makan roti, atau kalau misalnya lapar banget bisa masak mie goreng, nasi goreng ya, kalau ada sisa nasi juga. Jadi ya bebas sih, yang jelas kalau
untuk sarapan pagi, nggak yang ribet-ribet. Kenapa aku sukanya masak siang hari? Karena yang makan cuma aku doang. Pak suami itu dia nggak pulang ya, maksudnya untuk makan siang dia nggak pulang ke rumah. Jadi itu dia sarapan pagi paling cuma ngeteh doang atau makan roti, terus makan siangnya udah dari kantor. Nah pulang kerjanya biasanya kalau udah malam itu udah makan dari kantornya, jadi nggak ada yang makan di rumah, cuma aku doang sama si Caca. Jadi udah paham kan ya kenapa aku food prepnya cuma budgetnya sekian ya, karena disesuaikan aja bunda sama aktivitas orang-orang di rumah. Aku food prep dengan budget 150.000 aja. Kalau misalnya aku masak itu lauknya masih sisa sampai besok paginya. Jadi udah paham ya, budget istilahnya biaya dapur setiap rumah tangga itu pasti beda-beda, tergantung anggota keluarganya jumlahnya berapa, tergantung aktivitasnya gimana. Jadi nggak usah disamakan gitu ya antara budget keluarga A sama keluarga B gitu, karena setiap keluarga itu ya pasti beda-beda. BTW ini aku lagi beli sayur toge ya, harganya 2.000 aja. Dan menjawab lagi pertanyaan teman-teman di rumah, baik banget kan jawab pertanyaannya. Cara bikin meal plan-nya gimana? Nah biasanya ya aku di malam sebelumnya itu udah cari ide kira-kira mau masak apa. Idenya bisa dari ngeliat YouTube, ngeliat TikTok, Instagram, pokoknya sosial media apa aja deh yang dipunya ya untuk cari inspirasi. Habis itu ya udah tinggal dibikin aja menunya, terus ajuin proposalnya ke Pak suami, setuju nggak? Kalau setuju baru deh aku bikin list belanjaannya. Cus deh belanja ke pasar atau ke tukang sayur. Di setiap menu aku usahakan sudah mengandung protein, sudah mengandung sayur atau seratnya ya. Semoga semuanya pertanyaan teman-teman di rumah sudah bisa terjawab ya di video ini. Tapi kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan yang lain, boleh tulis aja di komen ya. Nanti aku bales dan aku jawab pertanyaan teman-teman. Balik ke belanja mingguan hematnya ya. Ini aku sudah di tukang sayur langganan aku. Di sini aku beli sayur kelor, aku minta 3.000 aja. Terus aku juga beli terong ijo 2.000. Terus aku juga minta kacang panjang 3.000 aja. Oh iya, terus ada juga nih yang nanya ya, aku tuh kan bikin meal plan biasanya untuk 5 atau 6 hari, dari hari Senin sampai Jumat atau hari Senin sampai Sabtu. Nah kenapa di weekendnya itu nggak full gitu ya sampai hari Minggu? Karena aku sama suami itu sudah menjadikan hari weekend Sabtu atau Minggu sebagai hari jajan. Jadi aku bebas masak, libur masak ya maksudnya. Kalau jajan itu budgetnya pasti beda ya sama belanja dapur atau belanja mingguan. Pos-posnya banyak ya. Jadi ada belanja harian, belanja mingguan, belanja bulanan, biaya jajan. Nah, bingung nggak? Semoga nggak bingung ya, udah jelas ya semuanya. Terkait pos-pos keuangan yang aku sebutkan tadi itu sebenarnya kembali lagi ya kepada kebijakan bendahara di rumah tangga itu ya seperti apa. Dan ini aku sedang antri untuk beli jajanan pasar. Ini salah satu jajanan favorit aku. Pokoknya kalau ke pasar aku pasti beli. Di sini aku mau pesen lopis, terus ada yang warna kuning itu aku nggak tahu ya namanya apa. Katanya itu dari ubi, jadi kayak getuk gitu kali ya. Itu aku beli, pokoknya satu porsi harganya 5.000. Kalau jajan ekstra kayak gini, ini bukan dari belanja mingguan ya. Budgetnya itu aku pakai dari uang jajan atau biasanya sisa-sisa ya dari budget-budget yang lain gitu. Jadi ya uang bebas lah ya. BTW ini aku belanjanya di hari Sabtu ya. Jadinya aku punya budget buat jajan. Untuk sarapan karena ini weekend, jadi aku mau beli nasi campur. Nah untuk nasi campurnya itu aku beli buat aku sendiri sih. Soalnya tadi pas di rumah aku tanyain Pak suami kan, kamu mau beli nasi campur juga enggak? Katanya enggak, dia mau beli yang lain. Ya udah, jadi aku beli buat aku aja. Pulang dari pasar ini nanti aku bakalan langsung food preparation ya di rumah, tapi bakalan ada di video terpisah karena panjang banget kan ya prosesnya. Nanti teman-teman tungguin aja ya di vlog berikutnya. Aku bakalan food preparation sekalian aku bakalan nge-share ide menu meal plan-nya itu apa aja berdasarkan food prep-nya. Aku sekarang lagi antri mau beli nasi campur dan aku salvok ya sama nenek ini
nih, dia ada jual minuman. Aku ngiler banget lihat kopi-kopiannya di sana. Ini dia ya, nasi campur khas Lombok. Kalau nasi campur itu harganya ada yang 7.000, ada yang 10.000. Pokoknya ya tergantung lauknya apa. Di sini aku request untuk lauknya itu serba ikan-ikan aja karena aku lagi agak males mau makan ayam. Ini aku pesan nasi campurnya yang harga 10.000 ya, lauknya di mix, tapi aku minta dibanyakin untuk ikan asinnya karena aku memang suka banget sama ikan asin. Oh iya, kalau weekend seperti yang aku bilang tadi kan hari jajan. Nah biasanya memang jajannya dari pagi sampai malam, jadi bener-bener full libur masak ya. Nah karena aku libur masak, makanya aku bisa berkegiatan yang lain, misalnya nih food preparation, atau misalnya ada kain yang mau disetrika atau mau deep cleaning di rumah, pokoknya macam-macam deh. Oke lanjut ya belanjanya. Di sini aku mau beli bawang. Untuk bawang putihnya aku udah kehabisan, adanya yang udah dikupas, jadinya ya udah aku beli yang ada aja. Di sini aku beli bawang merah ya, setengah kilo itu harganya 11.000. Terus aku juga beli yang bawang putih udah dikupas itu seperempat harganya 11.000. Kalau kayak gini kadang aku nyesel ya, harusnya habis aku beli cabe dan tomat tadi langsung beli bawang. Ini malah perbawangannya aku beli di akhir dan udah kehabisan. Kalau bawang yang udah dikupas itu biasanya di kulkas cuma tahan semingguan ya. Better sih beli yang belum dikupas, itu bisa tahan lebih dari 2 minggu kalau disimpan di suhu ruang dan kering. Karena aku dapatnya perbawangan yang sudah dikupas, jadinya di sini aku beli seperempat kilo aja ya. Tapi kalau misalnya aku dapat nih yang belum dikupas, biasanya aku langsung stok beli setengah kilo. Next, kalau nggak mau kehabisan, aku harus datang ke pasarnya lebih pagi ya. Soalnya nih biasanya ya kalau weekend itu malamnya aku begadang nonton drama Korea, makanya pagi-pagi itu aku suka telat bangunnya. Kebiasaan jelek yang sulit untuk diubah ya. Dan ini aku mampir ke sebelah penjual bawang, itu ada yang jual tempe. Di sini tempenya 5.000 itu dapat 3. Nah, lumayan kan? Aku nggak beli tahu ya untuk minggu ini karena minggu lalu itu aku sudah stok tahu. Jadi minggu ini aku ganti dengan tempe. Buat teman-teman di rumah, bunda-bunda di rumah yang mungkin punya tips lain ya tentang food preparation atau tentang tips belanja mingguan hematnya, boleh banget ya saling share tipsnya di kolom komentar. Ini BTW tangan aku udah gemeter ya karena belanjaan ini berat banget boy. Udah kayak angkat beban keliling pasar. Emang ya kalau udah jadi ibu-ibu, emak-emak itu harus kuat. Oke deh ya, sekarang aku sedang dalam perjalanan menuju parkiran motor. Aku lupa motor aku diparkir di mana karena udah capek ya, perut lapar belum makan say. Untung bapak parkirnya inget ya sama motor aku yang mana. Segini aja sih kegiatan aku di pasar ya hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman dan menjawab pertanyaan teman-teman ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.